Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Bagus Nari Harmawan, pada mata kuliah pengantar ilmu politik, di mana pada kesempatan kali ini saya akan memberikan satu materi, yaitu kebebasan, kebinekaan, dan toleransi. Oke, kita langsung saja mulai. Pertama, kita akan membahas tentang konsep dari filsafat kebebasan atau konsep kebebasan. Nah, ketika kita membicarakan tentang konsep kebebasan, konsep ini tidak terlepas dari filsafat liberalisme klasik. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih semester 1 memahami apa sih sebenarnya liberalisme itu. Mungkin teman-teman sering mendengar istilah ini dalam berbagai berita ekonomi atau mungkin dalam artikel koran atau juga mendengar dari beberapa mata pelajaran di SMA. Jadi liberalisme itu merupakan atau mengargumentasikan bahwa manusia sebagai individu rasional, bebas, otonom, dan penentu nasibnya sendiri jauh sebelum terbentuknya formasi negara. Jadi liberalisme itu menekankan pada kebebasan individu. Yang pertama itu individu yang rasional dalam artian individu yang dalam melakukan berbagai macam aktivitas dirinya dia selalu berpikir, mempertimbangkan diri, bisa berpikir, bisa memperkirakan atau memikirkan sesuatu sebelum bertindak. Kemudian individu yang bebas, jadi tidak ada pihak eksternal yang mengekang dirinya. Kemudian otonom, berdiri sendiri, dan juga bebas untuk menentukan nasibnya sendiri, jauh tidak ada kekangan dari pihak lain, bahkan itu negara. Nah, itu makna dari liberalisme. Nah, ketika kita membahas tentang liberalisme, kita bisa melihat dari sejarah perkembangan liberalisme ini sendiri. Jadi ada dua filsuf liberal yang mencetuskan atau juga mempopulerkan liberalisme, yaitu ada dua orang, yaitu Thomas Hobbes dan juga John Locke. Itu yang pertama kita akan membahas tentang pemikiran dari Thomas Hobbes. Jadi Thomas Hobbes sendiri dalam memformulasikan atau mencetuskan konsep kebebasan menurut dirinya, dia berargumentasi bahwa negara atau state, negara yang kita diami bersama ini berasal dari suatu perjanjian bebas antara individu yang belum bermasyarakat. Jadi Hobbes mengasumsikan bahwa sebelum terbentuknya sebuah negara itu hanya ada individu-individu yang mereka belum tersistematis atau belum berkumpul dalam satu wadah yang ada aturan atau ada apa, itu belum ada. Mereka masih menjadi satu individu-individu yang mungkin berdiri sendiri ataupun hanya berkelompok beberapa orang yang bersifat tidak teratur seperti itu. Kemudian sebelum berdirinya sebuah negara itu yang mengatur manusia, manusia itu diandaikan hidup dalam keadaan pramasyarakat, atau dalam istilah Hobbes itu di dalam literaturnya disebut sebagai state of nature. Nah, dalam kondisi ini masyarakat yang belum terbentuk sebuah negara, masyarakat itu memiliki kebebasan mutlak dari setiap individu. Mereka bebas melakukan apapun, bahkan dalam kadar ekstrim masyarakat itu ibaratnya ketika dia atau individu melukai individu lain itu tidak menjadi persoalan karena mereka membuat atau memiliki sebuah kebebasan mutlak. Nah, dalam konteks ini ketika manusia memiliki kebebasan mutlak, berargumen bahwa
manusia itu berada dalam sebuah situasi persaingan, atau mereka itu saling ibaratnya saling konflik. Akibatnya individu-individu ini merasa saling mencurigai, saling bertendensi satu sama lain, saling melihat orang lain itu sebagai musuh. Dan dalam istilah Hobbes sendiri, sebelum terbentuknya negara itu, manusia atau antar individu itu bersikap bagaikan serigala terhadap manusia lainnya, atau dalam istilah Latinnya sebagai homo homini lupus. Nah, teori perjanjian sosial atau terbentuknya sebuah negara itu hadir karena kondisi keadaan pramasyarakat, atau dalam istilah state of nature itu dianggap tidak layak lagi. Sebab manusia yang tidak diatur atau manusia yang hidup secara bebas tanpa adanya institusi negara itu akan menyebabkan banyak kerugian daripada kebaikan. Nah, untuk itulah Hobbes mengkonsepsikan perlu adanya sebuah state atau negara yang mengatur. Nah, dalam konteks ini, negara memberikan batasan. Nah, negara hadir, sebuah negara, semisal Indonesia ini hadir untuk memberikan batasan atau norma, baik dan buruk, boleh dan tidak terkait dari kebebasan warga negaranya. Oke, Hobbes itu sebagai peletak fondasi liberalisme memberikan kebebasan kepada warga negara, tetapi kebebasan dari warga negara itu atau kebebasan individu itu dibatasi oleh aturan-aturan atau norma yang telah ditetapkan oleh negara. Nah, negara dalam konsepsi Thomas Hobbes itu diistilahkan sebagai Leviathan. Jadi, menurut Hobbes, negara itu haruslah berkuasa mutlak dan ditakuti oleh semua rakyatnya, karena hanya dengan cara inilah manusia-manusia dapat mengalami ketertiban dan kebahagiaan. Nah, maksudnya masyarakat yang individu yang bersikap bagaikan serigala terhadap manusia lainnya atau homo homini lupus itu dapat dikontrol oleh negara. Oke, Anda sebagai individu itu dianggap bebas di dalam bersikap, tetapi kebebasan Anda itu dibatasi oleh aturan main dalam sebuah negara. Nah, itu sebenarnya kalau dibahasakan sederhana seperti itu. Jadi individu itu memiliki kebebasan di dalam negara, tetapi kebebasan itu dibatasi oleh norma-norma yang itu ditentukan oleh state atau pemerintah atau negara. Nah, itu pokok pikiran dari Thomas Hobbes. Kemudian pemikir peletak fondasi dari konsep kebebasan itu adalah John Locke. Nah, menurut John Locke ini berbeda ya dengan Hobbes yang pertama tadi. John Locke mengkonsepsikan bahwa manusia itu memiliki atau menikmati kebebasan sempurna dalam dua kondisi. Yang pertama itu saat bertindak, ya saat kita ya ibarat bahasa sederhananya melakukan aktivitas entah secara individu atau entah secara sosial. Kemudian ketika kita mengatur apa yang menjadi milik kita. Nah, manusia itu memiliki kebebasan menurut Hobbes untuk mengatur properti apapun yang dimilikinya, mulai dari entah properti yang bersifat material di dalam diri kita fisik, mulai dari rambut, mata, telinga, dan sebagainya, sampai properti yang ataupun material yang bersifat properti di luar diri kita. Semisal kita punya handphone, kita punya baju, kita punya perhiasan, dan sebagainya, kita bebas untuk mengatur itu sebagai milik kita. Nah, kebebasan dalam konteks Hobbes itu, kebebasan di dalam pemilihan diri yang sepenuhnya bebas dari intervensi orang lain. Jadi orang lain itu tidak memiliki hak kepada seorang individu untuk membatasi ketika manusia lain melakukan aktivitas ataupun mengatur properti dirinya itu tadi. Orang lain tidak punya hak untuk mengatur itu.
orang lain atau masing-masing individu secara otonom memiliki hak sepenuhnya di dalam bersikap, bertindak, maupun di dalam mengelola atau mengatur hal-hal material di dalam dirinya. So, properti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, negara dalam konsepsi John Locke itu diasumsikan sebagai negara terbentuk berdasarkan kontrak antara masyarakat di mana negara berfungsi sebagai pelindung atas properti individual yang meliputi 3 aspek dasar. Life atau kehidupan, liberty, kebebasan orang, kemudian estate property yang sudah saya jelaskan barusan. Jadi 3 aspek mendasar ini yang coba dilindungi oleh negara. Kehidupan dasar, kebebasan orang untuk entah bersosialisasi dengan orang lain atau melakukan aktivitasnya mulai dari bekerja, sekolah, sampai mengunjungi orang lain, itu diberi kebebasan. Hingga mengatur estate atau properti mulai dari kepemilikan rumah, perhiasan, bangunan, tanah, sampai ibaratnya botol minum pun ini juga ketika kita memiliki ya kita dilindungi oleh negara ketika kita punya hak memiliki sebuah botol ini, misal seperti itu. Nah, hukum dalam konteks John Locke ini diposisikan sebagai sarana untuk memaksimalkan kebebasan dan mengajar kepentingan individu seluruh warga negara. Jadi ketika individu-individu ini bebas untuk beraktivitas, memiliki kebebasan hidup, kebebasan bersikap, kemudian memiliki hak untuk mengatur properti, nilai 3 nilai ini yang coba dilindungi oleh hukum atau aturan atau undang-undang ataupun pasal-pasal di dalam sebuah negara. Jadi kalau tadi lebih seram ya mengkonsepsikan negara dengan mengatur, mengikat secara ketat. Oke, Anda bebas, tapi Anda diatur oleh norma-norma sebuah negara. Tetapi dalam konsepsi John Locke ini negara lebih bebas, di mana tujuan negara itu ya melindungi 3 hal ini tadi, life, liberty, dan estate. Jadi hukum itu bukan untuk mengekang atau membatasi kebebasan, tetapi malah untuk melindungi ketiga value di dalam individu ini, life, liberty, dan estate. Nah, kemudian kita akan juga membahas satu pemikir filsafat liberal kontemporer yang cukup ekstrim mengkonsepsikan kebebasan di dalam sebuah negara sebagai minimal state. Jadi Nozick ini sebagai ekstrim yang sangat kanan sekali di dalam mengkonsepsikan liberalisme atau kebebasan, di mana dia membuat satu konsepsi yang namanya negara minimal. Apa sih sebenarnya argumentasi dari negara minimal oleh Robert Nozick ini? Yang pertama adalah konsepsi dasarnya makin sedikit campur tangan negara dalam urusan masyarakat, maka negara diasumsikan memberikan kebebasan dan kemerdekaan mereka. Jadi dalam konsep kebebasan Nozick ini, negara memiliki sebuah otoritas yang sedikit di dalam mengatur kehidupan masyarakat. Ketika negara semakin sedikit mengatur, maka kebebasan masyarakat itu akan semakin tinggi. Nah, dalam konsepsi Nozick juga disebutkan bahwa individu diasumsikan memiliki otonomi untuk menentukan sikapnya sendiri. Jadi bukan lagi orang lain yang memiliki hak untuk menentukan sikap dari individu, tetapi masing-masing individu itu punya otonom, punya kemandirian untuk bersikap. Dia mau apa, dia mau kemana, dia mau memberikan apa untuk orang, atau dia mau bertindak apa, itu menjadi kebebasan seorang individu. Itu konsepsi dari Nozick. Nah, salah satu cara untuk mewujudkan kebebasan masyarakat adalah membatasi kontrol negara. Apalagi dalam konteks ekonomi, dalam
konteks relasi sosial, relasi individu antar budaya itu negara atau apapun agama, konsepsi dari minimal state nozik ini, negara tidak boleh terlalu dalam mencampuri urusan individu. Negara hanya ya melihat dan mengamati saja perkembangan individu di dalam aktivitas sebagai warga negara di dalam sebuah negara. Nah, negara akan bertindak dalam posisi apa? Nah, ini Nozick menyebutkan bahwa negara hanya berperan untuk melindungi masyarakat dari yang pertama adalah kekerasan. Ketika satu individu itu berbuat kekerasan terhadap individu lain ataupun satu kelompok membuat kekerasan terhadap kelompok lain, baru negara bertindak dengan hukumnya. Dan ketika ada pencurian, ketika ada penipuan, nah, maka fungsi state ataupun kontrak sosial yang telah dibangun oleh masyarakat di dalam bentuk negara itu akan berperan ketika ada hal-hal yang seperti ini, ada kekerasan, ada pencurian, ada penipuan, ada pembunuhan. Nah, maka negara akan bertindak. Jadi secara sederhana bisa diasumsikan bahwa konsep filsafat kebebasan itu menekankan kepada kebebasan individu yang rasional, bebas, otonom di dalam menentukan nasibnya sendiri di dalam sebuah negara. Nah, itu sebenarnya makna dari konsep kebebasan. Dan yang kedua, kita akan membahas konsep Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika? Kita mungkin sejak SD ataupun ya kalau kita sudah mulai mendengar secara gamblang itu mungkin SD ya. Bhinneka Tunggal Ika yang tulisannya ada di lambang negara kita di Garuda itu, tulisan Bhinneka Tunggal Ika, apa sih sebenarnya maknanya? Nah, arti Bhinneka Tunggal Ika secara harfiah itu ditafsirkan sebagai berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Apa sih sebenarnya? Kenapa sih konsep ini dicetuskan? Tentu tidak terlepas dari latar belakang kondisi sosial masyarakat Indonesia itu yang sangat beragam di dalam hal suku, agama, ras, budaya, atau sara itu sangat beragam masyarakat Indonesia. Mulai dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia itu berbeda-beda. Orang Aceh, orang dengan Sumatera Barat aja yang secara, atau Sumatera Utara lah yang tidak terlalu jauh. Aceh dengan Sumatera Utara aja sudah berbeda, padahal berdekatan secara geografis. Baik, tidak hanya itulah, semisal dalam satu provinsi antara orang Jawa Timur dengan orang Madura, meskipun dalam satu provinsi secara kultural ada banyak perbedaan dalam bahasa, misalnya yang paling dasar itu sudah berbeda. Kemudian yang paling ekstrim, misal dalam satu kabupaten, itu pun juga sudah plural atau sudah beragam. Ada misal dalam kabupaten di Banyuwangi atau di Surabaya lah, enggak, Surabaya itu pun juga sudah macam-macam, ada yang orang Madura, ada orang yang Jawa, ada orang yang pendatang. Nah, dari kondisi inilah maka untuk mempersatukan berbagai macam perbedaan kultur, budaya, suku, agama, ras, dan sebagainya itu tadi dikonsepsikan satu value, satu nilai pemersatu, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang itu hidup bersama di dalam sebuah negara, yaitu Indonesia. Nah, penekanan corak masyarakat majemuk atau Bhinneka Tunggal Ika Indonesia itu didasarkan pada kesukubangsaan yang mengacu pada kelompok-kelompok atau masyarakat suku bangsa dengan masing-masing kebudayaan. Nah, kelompok suku bangsa itu dipersatukan dan diatur secara administratif oleh sistem nasional Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi seperti yang barusan saya jelaskan bahwa
masyarakat Indonesia itu sangat majemuk dengan berbagai macam kebudayaannya, dan itu dilindungi dalam artian mereka memiliki kebebasan berekspresi sesuai dengan budaya yang mereka miliki, dan itu ketika melakukan relasi sosial itu dibebaskan mereka untuk mengekspresikan kebudayaannya, tidak harus ibaratnya kita meniru budaya lain. Tetapi yang penting kita tetap menjaga satu relasi sosial yang baik dengan bentuk output kebudayaan yang kita miliki, itu tidak masalah. Dan itu dilindungi oleh undang-undang kita dan juga dicetuskan di dalam Pancasila. Nah, Suparlan dalam salah satu artikelnya mengajukan konsep bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai transisi masyarakat Indonesia dari masyarakat yang majemuk atau plural menjadi masyarakat yang beraneka ragam kebudayaan, yang secara literal diterjemahkan sebagai masyarakat bangsa yang bercorak banyak kebudayaan. Nah, yang maksud dari interpretasi Suparlan di dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika ini sendiri adalah bahwa ya secara hidup orang-orang dari berbagai macam suku di Indonesia itu hidup menjadi satu di dalam negara Indonesia, tetapi dalam konteks ekspresi kebudayaan, mereka diberi hak yang sangat luas untuk mengekspresikan ke apa istilahnya keunikan atau ciri khas dari masing-masing budaya. Nah, misal ketika saya orang Jawa ketika berkomunikasi dengan ini, contoh yang paling dasar ya, ketika saya orang Jawa kemudian berkomunikasi dengan orang Bali dalam bahasa Indonesia, ketika bahasa saya medok, misal ketika unggah-ungguh saya menggunakan unggah-ungguh Jawa, maka itu sah-sah saja. Itu malah yang sebenarnya ditekankan di dalam konsep Bhinneka Tunggal Ika. Asalkan dalam komunikasi itu masing-masing orang itu mengerti bahasa kita, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, meskipun dengan ciri medok, itu tidak masalah, tidak ibaratnya tidak diharamkan lah, atau tidak dipagukan sebenarnya. Nah, konsep Bhinneka Tunggal Ika ini secara konsepsi, sebentar. Konsep Bhinneka Tunggal Ika ini ketika diinterpretasikan atau ketika kita mencari satu konsep dasar di dalam ilmu sosial itu dekat dengan gagasan multikulturalisme. Nah, jadi kalau kita mau sedikit lebih dalam mempelajari konsep Bhinneka Tunggal Ika itu kita harus mulai membaca literatur yang berkaitan dengan konsep multikulturalisme. Apa sih sebenarnya konsep multikulturalisme itu? Ya, ada banyak atau ada beberapa definisi dari multikulturalisme. Yang pertama adalah multikulturalisme itu sebagai sebuah ideologi yang atau sebuah value nilai hidup yang mengagungkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai suatu corak kehidupan masyarakat. Ini multikulturalisme itu menekankan bahwa kita bisa hidup di dalam satu wadah, tetapi kita juga merayakan kehidupan bersama itu dengan kita bebas berekspresi menggunakan masing-masing budaya yang kita miliki tanpa ibaratnya tanpa mendistorsi atau tanpa menekan budaya-budaya lain. Yang penting kita dalam konteks multikulturalisme itu menjaga persaudaraan, perdamaian, tapi menekankan pada kebebasan berekspresi sesuai dengan kebudayaan. Kita tidak membenturkan, tetapi kita bisa hidup bersama dengan
keunikan dan ciri khas dari masing-masing diri kita. Nah, menurut Parev terdapat 3 komponen multikulturalisme, yaitu aspek dasarnya adalah kebudayaan. Budaya yang kita miliki secara sederhana ya, budaya itu kan memiliki arti kebiasaan kita. Kebiasaan yang telah terinstitusionalisasi di dalam sebuah masyarakat itu akhirnya menjadi satu kelompok yang nantinya menjadi satu ciri yang bisa kita sebut sebagai suku, kan gitu. Dan suku tertentu ketika beraktivitas terus-menerus setiap hari, kemudian relasi sosial, maka membentuk satu bentuk kebudayaan atau ciri khas tertentu. Nah, dalam konteks multikulturalisme itu, kebudayaan itu bisa beragam meskipun mereka hidup dalam satu wadah. Kemudian multikulturalisme itu juga berkaitan dengan cara tertentu untuk merespon keberagaman itu. Jadi kita beragam, tapi bagaimana kita menciptakan sebuah harmoni di dalam keberagaman. Itu sebenarnya menjadi makna dari multikulturalisme. Dan multikulturalisme itu bukanlah sebuah doktrin politik pragmatis, dalam artian bukan satu doktrin yang kaku, tetapi itu menjadi satu cara pandang kehidupan manusia yang ditujukan untuk menciptakan harmoni di dalam sebuah banyak perbedaan itu tadi. Jadi itu substansi dari multikulturalisme. Kemudian Anthony Giddens juga membuat sebuah definisi dari kulturalisme itu yang lebih menekankan pentingnya identitas dan hukum nasional, tapi juga memperkuat hubungan antara kelompok-kelompok sosial dan etnis yang berbeda. Maka Giddens memandang multikulturalisme sebagai solidaritas sosial, alih-alih pemisahan. Jadi meskipun orang-orang ini secara budaya, secara kebiasaan itu berbeda, tetapi mereka mencoba untuk saling membangun solidaritas sosial antar masyarakat. Mereka tetap guyub rukun di dalam ruang lingkup kehidupan, mulai dari lingkup yang terkecil, misal RT, hingga lingkup yang terbesar dalam konteks negara. Poin utama di dalam multikulturalisme itu adalah menemukan keseimbangan antara kewajiban-kewajiban universal. Jadi bisa diibaratkan di dalam membangun sebuah hubungan antar individu di dalam masyarakat itu, meskipun kita berbeda secara suku, tetapi kita mencoba untuk terus-menerus mencari value-value universalnya apa sih, misal nilai saling tenggang rasa, berbuat baik antar sesama, saling memberi ketika ada yang tidak punya, saling gotong royong. Nah, poin-poin itu yang coba terus-menerus ditemukan di dalam sebuah relasi sosial di dalam masyarakat multikulturalisme. Kemudian masing-masing orang yang hidup di dalam multikulturalisme itu harus peka terhadap nilai-nilai yang berbeda. Jadi seorang individu yang ibaratnya sukunya berbeda dengan orang lain itu, ketika melihat orang yang berbeda suku itu bukan malah ibaratnya menjelek-jelekan ataupun malah menindas suku yang lain, tetapi malah kita mencoba untuk menjaga hubungan yang baik. Kita mencari tahu semisal di mana kita pantas untuk bersikap, di mana kita tidak pantas. Misal kalau kita hidup dengan saya orang Jawa, misal hidup dengan orang Bali yang punya kultur tidak makan daging sapi, misal, ya cara-cara kita untuk mewujudkan kepekaan nilai dari kelompok yang berbeda-beda itu seperti apa ya? Semisal ketika yang sesama orang Jawa ataupun orang luar Jawa yang bisa makan sapi, ya kita beri atau kita apa istilahnya kita beri daging sapi ketika kita punya acara hajatan. Tapi untuk orang Bali tetangga kita yang tidak makan sapi, maka kita semisal memberikan alternatif makanan, misalnya daging ayam. Nah, itu menjadi satu bentuk kita
berpluralisme, kita mencoba mewujudkan sebuah nilai-nilai atau kita mencoba menjaga, mewujudkan sebuah harmoni di dalam masyarakat multikulturalisme, itu menjadi satu poin yang dasar sebenarnya. Misal yang sama-sama orang Jawa kita kasih daging sapi ketika ater-ater, orang Jawa biasanya ada tradisi ater-ater di dalam memberi makanan ke tetangga ketika ada sebuah hajatan, ya kita beri daging sapi untuk orang yang sama ataupun orang mesti berbeda suku tapi memakan daging sapi. Tapi untuk orang Bali yang nggak makan daging sapi, ya kita berikan daging ayam semisal sebagai alternatif karena mereka nggak memakan. Begitupun sebaliknya, ketika kita sebagai Muslim tidak memakan daging babi yang haram, maka mungkin orang Bali juga akan memberikan alternatif daging sapi atau daging ayam yang seperti inilah salah satu contoh bagaimana mewujudkan sebuah masyarakat multikultural. Kita berbeda secara kebiasaan, tapi kita mencoba untuk hidup dalam satu lingkungan, tetapi kita juga saling menghargai dan kita baik-baik saja di dalam membangun satu relasi sosial. Nah, kalau kita membahas sejarah praktek implementasi multikulturalisme di Indonesia, nah ini ada satu sejarah yang tidak melulu bagus ya di dalam potret multikulturalisme di Indonesia, di mana pada terutama di era Orde Baru ya, di era otoritarianisme Soeharto yang bertahan hampir 32 tahun, di mana pada waktu itu upaya membangun sebuah negara atau state building atau masyarakat yang majemuk itu bukan berdasarkan pada sebuah konsep asimilasi, tapi pada konsep monisme. Kemudian di dalam menjalankan sebuah negara, pemerintah di era Orde Baru itu terkesan sangat intervensionis, di mana negara itu terlalu dalam di dalam memasuki kehidupan masyarakat. Gagasan awal ataupun potret nation building di era Orde Baru itu cukup melenceng ya, di mana gagasan idealnya itu kan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kemudian konsep yang coba dibangun di dalam membangun relasi itu adalah konsep multikultural yang saya jelaskan barusan. Tapi ternyata realitasnya di dalam sejarah Orde Baru terjadi sebuah asimilasi, atau dalam kadar tertentu malah menjadi satu monisme ataupun konsep tunggal, di mana mayoritas atau satu suku bangsa atau satu suku mayoritas itu malah menindas aspek-aspek minoritas. Misal maaf ya sebentar. Misal dalam kehidupan bernegara itu terlihat bagaimana Soeharto membangun satu kultur bernegara itu cenderung Jawa sentris, di mana mulai dari unggah-ungguh ketika menemui presiden sampai value-value bagaimana dia membuat sebuah kebijakan itu sangat Jawa sentris. Bahkan dalam konteks pembangunan pun, pembangunan yang dilakukan oleh Soeharto di dalam repelita yang dia gagas dan usung itu cenderung berpusat di Pulau Jawa. Nah, secara tidak sadar bahwa konsep monisme, dari asimilasi sampai monisme ini malah memunculkan satu ketimpangan, baik dalam hal mulai ketimpangan pembangunan hingga ketimpangan di dalam bagaimana sih sebenarnya kita memandang orang-orang yang berbeda suku, agama, atau budaya. Ini yang menjadi persoalan serius yang kita warisi sampai hari ini. Salah satu yang
dampak tidak langsung yang kita rasakan dari proses ini adalah bahwa negara tidak memberikan pendidikan pendidikan toleransi, pendidikan pluralisme, pendidikan kita menjadi orang-orang yang inklusif di dalam melihat orang-orang yang secara kultural atau secara keyakinan berbeda dengan kita. Masih sering kita temukan berbagai macam represi, kekerasan, hingga pembunuhan terhadap kelompok-kelompok minoritas karena sejarah negara kita sendiri dibangun atas kegagalan di dalam membangun sebuah pendidikan warga negara yang inklusif. Gitu. Nah, sebenarnya pemerintah Orde Baru pada waktu itu sudah jauh melenceng ya di dalam mendefinisikan Bhinneka Tunggal Ika atau kesatuan masyarakat di dalam Indonesia, di mana mereka cenderung menerapkan konsep-konsep asimilasi hingga monisme di mana etnis mayoritas menyerap minoritas. Dan secara ideal konsep multikulturalisme di dalam sebuah negara itu harus, atau Bhinneka Tunggal Ika harus diinterpretasikan lebih kepada bagaimana masing-masing etnis dapat berkembang dan beraktualisasi secara setara di ruang publik, entah orang Papua, entah orang Maluku, entah orang Kalimantan, entah orang Jawa, orang Bali, orang Timur, Nusa Tenggara, orang Nusa Tenggara Barat, orang Bali, orang Sumatera, itu ketika melakukan aktivitas di ruang publik ya kita setara sebagai warga negara. Tidak ada yang dominan, tidak ada yang minoritas. Kita setara, meskipun secara kuantitas ada beberapa suku yang banyak secara populasi, tetap dalam konteks aktivitas kehidupan sosial bernegara ya kita dianggap setara. Dan kita terikat dalam satu ideologi yang sama, yaitu ideologi Pancasila, yang di dalamnya terdapat satu poin, yaitu persatuan Indonesia, di mana kita berbeda-beda, tapi kita bisa hidup bersama. Itu yang menjadi poin terpenting di dalam memaknai multikulturalisme atau Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ketika kita coba mendefinisikan multikulturalisme di Indonesia sendiri, secara konseptual itu Indonesia bukan campur antara berbagai orang melebur menjadi satu kultur baru, tetapi Indonesia itu lebih bersifat multikultural. Masyarakat Indonesia itu pada realitasnya berbeda-beda, multi etnis dan multikultural. Oleh karena itu berbagai kelompok etnik atau komunitas kultural harus dipertahankan tanpa memaksakan sebuah kultur. Nah, jadi negara itu tidak punya hak untuk membangun sebuah satu kultur dominan ataupun satu kultur baru yang itu merangkum berbagai macam kebudayaan. Tetapi ya seluruh kebudayaan yang ada di dalam negara Indonesia itu diakui, bisa hidup, bisa bebas berekspresi. Nah, yang terpenting di dalam membangun relasi sosial itu tetap baik. Meskipun kita bebas berekspresi sesuai dengan budaya, tetapi kita tidak membenturkan kebudayaan itu. Tapi kita malah membangun sebuah harmoni dengan ciri khas masing-masing kita. Kita tidak boleh membandingkan antar kultur, tapi kita merayakan ataupun baratnya mengapresiasi banyak keragaman kultur. Artinya semisal dalam konteks yang paling sederhana ya, dalam konteks makanan semisal ya, dalam kehidupan sosial masyarakat, kita tidak harus misal mengutamakan ya karena saya Jawa maka gudeg itu yang paling enak ataupun nasi pecel. Nah, tapi kita harus merayakan, kita harus mencoba kuliner itu, kuliner yang bermacam-macam, dari Bali dengan ayam betutu dengan sambal matang. Ini sampai lapar ya karena gambar dari PPT ini juga makanan ya. Itu nggak apa-apa, itu menjadi satu contoh dari multikulturalisme itu sendiri, di mana ya kita merayakan keberagaman itu. Kita mencoba semisal kalau dari Jakarta itu apa ikan pecak misal, atau dari Sunda lalapan, dari
Nusa Tenggara Barat ada ayam taliwang semisal. Nah, kita sebagai masyarakat yang multikultur itu bukan malah antipati terhadap berbagai macam kuliner itu semisal, tapi kita malah merayakan, kita malah mencoba untuk mencari tahu bagaimana rasa dari berbagai macam makanan itu. Dan kita merayakan, kita bahagia dengan adanya keberagaman itu. Kita menghargai berbagai macam perbedaan makanan semisal. Nah, itu menjadi salah satu contoh dasar dari banyak contoh ya sebenarnya dalam kehidupan. Tapi itu salah satu contoh dasar yang kita seringkali tidak sadari. Tapi kita sebenarnya harus mensyukuri bahwa multikulturalisme itu memberikan satu dampak positif terhadap kehidupan kita, dari aspek yang mendasar dari makanan sampai aspek yang paling umum yaitu kehidupan sosial masyarakat. Nah, multikulturalisme itu menekankan menghargai keanekaragaman etnik dan ras, kemudian membuat legitimasi atau pengakuan bahwa semua kultur itu memiliki nilai yang setara, tidak ada perbedaan, semua etnik atau ras itu sama. Dan kemudian seperti yang barusan saya sebutkan, ya kita mendorong munculkan kebanggaan atau kepercayaan diri. Ini loh Indonesia itu ketika kita multikultural, kita berbeda-beda, tetapi kita bangga dengan apa yang kita miliki, dengan beraneka ragam perbedaan ataupun beraneka ragam suku yang kita miliki. Ketika kita semisal ada di ruang lingkup internasional, ya kita harus bisa memunculkan itu. Indonesia itu bukan satu identitas tunggal, tapi Indonesia itu beragam. Kita punya makanan yang beragam, mulai dari yang nasi pecel, mulai dari ayam betutu dan sebagainya. Nah, kita mengenalkan keberagaman itu kepada dunia internasional bahwa kita bangga dengan hidup yang multikultur. Kemudian kita juga akan membahas satu konsep di dalam kehidupan sosial masyarakat dalam sebuah negara, yaitu toleransi. Nah, seringkali kalau kita mendengar itu, toleransi itu berdekatan dengan relasi antar umat di dalam konsep keberagamaan. Nah, secara dasar kita sering mendengar toleransi. Tapi apa sih sebenarnya toleransi itu? Nah, toleransi itu berasal dari bahasa Latin, yaitu tolerantia, yang memiliki makna kelonggaran, kelembutan hati, keringanan, dan kesabaran. Nah, secara tidak sadar bahwa secara implementatif ya, atau secara kehidupan sosial, seringkali kita itu tidak menyadari bahwa kita telah melakukan banyak aktivitas sosial yang bersifat toleransi. Karena toleransi ini adalah salah satu bentuk akomodasi tanpa persetujuan yang berumur. Nah, kadangkala toleransi muncul secara tidak sadar karena karakter manusia yang berupaya menghindarkan diri dari perselisihan. Misal ketika orang lain memiliki agama yang berbeda, semisal rumah kita itu dekat dengan rumah kita itu dekat dengan rumah ibadah agama lain, semisal Islam ya, kita mencontohkan, semisal saya Islam, kemudian rumah saya dekat dengan gereja, kemudian di situ ada nyanyi-nyanyi, kemudian ada ritual-ritual keagamaan, biasanya kan seperti itu. Nah, meskipun kita berbeda agama dan kita secara diri tidak sama secara ritual dengan mereka, tetapi ya kita memaklumi karena mereka memiliki hak untuk mengekspresikan atau menjalankan peribadatan mereka. Meskipun kadang-kala terdengar oleh kita, ya kita memaklumi. Meskipun kita berbeda secara ritual, tapi ya kita fan-fan saja ya. Oke lah, ya itu menjadi hak mereka. Nah, itu satu bentuk contoh toleransi. Semisal ketika pengalaman yang pernah saya miliki ketika meskipun saya Muslim kemudian memiliki
beberapa saudara yang agama lain, misal Hindu, kemudian ketika menikah kita diundang, kemudian dia merayakan atau melakukan prosesi pernikahan itu dengan adat Hindu, ya kita tetap datang sebagai saudara. Meskipun kita secara kultural ketika merayakan pernikahan itu berbeda, tetapi ya kita tetap menyambut bahagia, kita tetap datang ke sana, kemudian kita tetap mengucapkan selamat, meskipun secara ritual itu berbeda dengan seperti apa yang kita lakukan, tapi itu tidak masalah ya. Itu menjadi satu bentuk toleransi, karena memang toleransi itu dapat juga dimaknai sebagai sikap saling menghormati, ya kan, saling menerima meskipun kita berbeda secara ritual, secara sikap keagamaan, keyakinan, dan saling menghargai di tengah keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Jadi secara konseptual ada dua bentuk model toleransi, di mana yang pertama adalah toleransi pasif, yaitu sikap menerima perbedaan sebagai sesuatu yang bersifat faktual. Yang kedua adalah toleransi aktif, melibatkan diri dengan yang lain di tengah perbedaan dan keragaman. Dalam konteks ini, semisal saya contohkan tadi, toleransi pasif itu ketika ya ada orang lain yang sedang beribadah, meskipun itu berbeda keyakinan dengan kita, ya kita membiarkan itu, ya kita menghargai mereka, kita tetap beribadah sesuai dengan keyakinan kita tetap melakukan aktivitas kita, mereka tetap melakukan aktivitas keyakinan mereka, ya itu menjadi satu bentuk toleransi pasif. Dan ketika kita melakukan satu bentuk toleransi aktif itu, semisal yang saudara sering lihat itu ketika prosesi Natal atau Tahun Baru, perayaan Natal dan Tahun Baru, di mana rumah-rumah peribadatan orang Nasrani itu seringkali dijaga oleh Banser ataupun oleh kelompok-kelompok agama Islam untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Nah, itu menjadi satu bentuk toleransi aktif, di mana orang yang berbeda pandangan atau keyakinan itu boleh beribadah karena itu menjadi haknya. Kemudian kita terlibat aktif untuk berperan serta menjaga kehikmatan ataupun menjaga prosesi peribadatan yang mereka lakukan. Kita terlibat aktif untuk menjaga mereka. Itu menjadi satu contoh toleransi aktif. Kemudian secara umum toleransi itu diwujudkan dalam berbagai macam contoh, semisal ketika kita menghormati setiap perbedaan di antara orang, seperti tadi sudah saya contohkan, ketika saudara kita meskipun berbeda agama, ya kita menghormati keyakinan mereka. Dan kalau kita juga aktif untuk terlibat, meskipun kita tidak meyakini keyakinan yang sama dengan mereka, tetap kita menghormati dengan turut serta di luar konteks ritual, ya, tetapi kita ikut serta dalam konteks perayaan-perayaan yang umum. Misal ketika masyarakat Bali merayakan Nyepi, sebelum Nyepi biasanya ada ogo-ogo, ya partisipasi kita kan meramaikan ogo-ogo, ikut serta melihat di jalan, atau sesekali ikut ngangkat ogo-ogo semisal, ya itu salah satu bentuk toleransi, meskipun kita tidak harus ikut serta masuk dalam pura karena memang kita berbeda keyakinan, tetapi ketika kita ikut serta dalam merayakan ritual-ritual umum seperti ikut perayaan ogo-ogo, ya itu menjadi satu bentuk toleransi kita. Kemudian kita sikap tolong menolong antar warga dengan berdasarkan kesetaraan, tidak membedakan suku, agama, raya, seperti yang dicontohkan kelompok-kelompok seperti Banser ataupun ormas-ormas Islam lain yang turut serta dalam menjaga kehikmatan masyarakat Nasrani yang sedang melakukan ritual keagamaan. Itu menjadi satu contoh. Begitupun sebaliknya ketika ada komunitas-komunitas Hindu, misal di daerah saya di Banyuwangi itu, ketika ada perayaan takbiran keliling, itu ibu-ibu komunitas Hindu yang ada di satu desa itu malah ikut serta menyiapkan makanan untuk masyarakat yang
Muslim yang sedang takbiran. Nah, itu satu bentuk sikap tolong menolong, ikut serta di dalam menjaga toleransi. Ini tidak ada persoalan. Rasa saling menghormati dan menghargai antar umat manusia itu yang menjadi penting, itu yang menjadi satu value dasar bahwa masing-masing orang itu harus bisa menghormati dan menghargai antar umat manusia, karena itu menjadi pondasi jika ingin kita hidup damai, hidup harmonis, dan tidak ada konflik sekte atau konflik sara di dalam dunia. Maka ya di dalam diri sejak kecil ataupun sejak ya hari inilah, kalau kemarin belum sadar, misal hari inilah kita mencoba untuk menghormati dan menghargai orang lain, entah apapun itu suku, agama, ras, budaya, aliran, itu tidak menjadi sebuah hal yang menghalangi kita untuk menghormati dan menghargai orang lain. Kita harus menjadi orang yang inklusif, kita harus menjadi orang yang menjaga persatuan dan kesatuan, kita harus memanusiakan manusia yang meskipun berbeda sesuai dengan value-value yang ada di dalam nilai Pancasila. Apa sih sebenarnya yang menjadi problem toleransi di Indonesia hari ini? Ya karena memang seperti yang sudah saya sebutkan barusan, bahwa karena seringkali masyarakat Indonesia itu rendah, dia tidak memiliki sikap toleransi antar umat beragama, di mana kadangkala kita berjumpa dengan orang lain itu kita kekeh, kita seringkali mengkafirkan orang. Nah, itu sebagai bibit-bibit problem toleransi. Kita menjustifikasi bahwa apa yang dilakukan orang sesuai dengan keyakinan mereka itu dianggap kita salah. Kalau kita mengekspresikan itu secara sosial, ya kita dianggap toleran. Kita menyalahkan orang, bersuara orang itu salah seperti ini ketika melakukan kehidupan. Nah, kehidupan apa berkeyakinan, ketika semisal ada kelompok-kelompok minoritas, ada Syiah, ada kelompok Ahmadiyah, ketika berekspresi melakukan ritual keagamaan, ya kita salahkan, kita serang, ya itu menjadi satu problem sendiri. Padahal negara kita secara konstitusional melindungi keyakinan itu secara umum gitu. Tapi kita seringkali sebagai orang itu menganggap bahwa keyakinan mereka salah, kita secara aktif mendiskreditkan mereka. Padahal kita sebagai masyarakat yang majemuk, sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai Pancasila, ya kita harus menghormati mereka. Karena pondasi kita tentu sila Padma ketuhanan yang Maha Esa. Dan kita harus juga menginterpretasikan atau mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita juga harus menjaga persatuan Indonesia, meskipun toh secara keyakinan kita tidak meyakini keyakinan mereka, kita tidak sama, tapi ya setidaknya kita menghormati lah. Kalau tidak mau menghormati, ya secara sederhana ya biarkan saja lah. Kalau bahasa orang Jawa nih, orang Surabaya, ya babah lumuh lah. Yang penting kita tidak menekan atau melakukan kekerasan terhadap mereka sebagai minoritas. Ya kita membiarkan saja ketika kita tidak setuju. Kita tuh tidak usah ikut campur. Kita tidak punya hak sebenarnya di dalam melakukan satu justifikasi, apalagi tindakan kekerasan terhadap orang lain, yang apalagi itu sesama warga negara. Kita tidak punya hak. Kalau kita memaknai demokrasi, kita memaknai kehidupan yang beraneka ragam, sebenarnya kita ini siapa sih? Kita ini sebenarnya orang-orang atau individu-individu yang setara, yang tidak boleh berbuat semena-mena terhadap individu lain yang berbeda keyakinan. Ya kalau kita punya kepercayaan, ya kita jalankan kepercayaan itu secara sendiri. Wong toh secara dasar sebenarnya urusan ritual atau urusan agama itu menjadi satu hal yang sangat privat atau sangat individu. Misal ya saya dengan saudara
sekandung saya misal soal keyakinan itu soal yang privat, sangat privat, yang berbeda. Ketika misal saudara saya beragama berbeda, ya itu sah-sah saja, itu menjadi hak mereka. Ketika kita sudah ibaratnya sudah bilang kenapa kok berbeda, ya nggak apa-apa, ini pilihan saya, ya udah, ya kita menghormati pilihan itu. Kita tidak perlu memaksa sambil berbuat kekerasan, ya itu malah melanggar value-value kemanusiaan. Jadi kita mencoba untuk membangun sebuah hak dasar di dalam hak dasar kemanusiaan, di dalam memunculkan sikap toleransi dalam kehidupan. Setidaknya kalau kita nggak suka, ya biarkan saja lah, kan gitu. Itu malah lebih baik ketimbang kita terlalu bereaktif, yang sebenarnya kita malah mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang kedua adalah kepentingan politik, ya, munculnya narasi atau isu-isu keagamaan dalam arena politik, misalnya pemilu legislatif dan kepala daerah, di mana kalau secara teori politik itu ada yang namanya politik identitas, tapi nanti mungkin dijelaskan secara lebih rinci di dalam mata kuliah sistem sosial atau sistem politik Indonesia. Mungkin nanti bisa dijelaskan secara lebih rinci bahwa di dalam pemilu yang seringkali kita lakukan muncul berbagai macam isu keagamaan yang itu malah bukan mempersatukan masyarakat, tetapi malah memecah belah. Bahkan kadang-kala antar tetangga pun nggak nyapa gara-gara berbeda pilihan, karena yang satu lebih Islamis, misal yang satu kok cenderung nasionalis, maka yang mendukung nasionalis nggak disapa. Begitupun sebaliknya, yang mendukung Islami nggak disapa. Ataupun munculnya demo-demo 212 yang ketika presidennya nggak kepilih maka akan melakukan kekerasan, perusakan fasilitas umum, kemudian mencemooh temannya yang berbeda perspektif politik, atau kita antipati terhadap orang-orang yang berbeda pilihan karena terbawa isu-isu agama. Nah, ini yang sebenarnya menjadi persoalan atau bom waktu yang sewaktu-waktu dapat meledak ketika kita terbawa arus itu. Bukan sikap toleransi yang muncul, malah sikap saling menunjukkan bahwa ini loh satu value keyakinan atau keagamaan yang benar, ini loh pejabat publik yang benar, ini yang salah. Padahal kalau kita bisa maknai politik Indonesia hari ini, yaitu lebih cenderung kepada politik yang pragmatis gitu loh. Kalau misal saudara sekalian ya melihat secara mudah, ya bagaimana misal dalam konteks pemilu hari ini satu kelompok itu bisa berbeda posisi atau berbeda koalisi, tetapi kalau kita menyambut misal pilpres mendatang atau pemilihan legislatif mendatang, ya koalisi ini bisa berubah, ya kan. Kelompok-kelompok atau partai politik atau kelompok-kelompok kepentingan tertentu bisa, yang dahulu bermusuhan, bisa tiba-tiba bersatu menjadi satu koalisi. Nah, tapi rakyat yang atau masyarakat yang terlanjur terbawa isu sara, isu keagamaan, ini malah belum sembuh gitu, malah masih cekcok, padahal yang secara kepentingan elit mereka sudah selesai, mereka ya dalam tanda kutip mengakali kita, mereka secara kepentingan sudah terakomodasi dalam konteks koalisi pemerintahan, mereka sudah menjadi satu koalisi bagi-bagi kue, dalam tanda petik bagi-bagi kepentingan. Tapi kita di akar rumput karena terbawa isu-isu keagamaan, isu-isu sara, ya kita terpecah belah. Dan boleh diketahui bahwa persoalan-persoalan atau isu-isu agama hingga sara itu menyembuhkannya lama. Konsekuensi terhadap kerukunan, keharmonisan itu memakan waktu untuk kita memulihkannya. Karena itu Anda sekalian sebagai mahasiswa baru, dari transisi dari SMA kemudian menjadi mahasiswa di semester 1, kita harus punya satu wawasan bahwa persoalan seperti politik ini kita harus menyikapi secara objektif.
kita harus sebagai orang sospol, ilmu sosial dan ilmu politik harus mempelajari secara detail fenomena-fenomena isu yang terbawa di dalam kontestasi politik secara formal, semisal pemilu. Jadi kita harus ya bisa menelaah apa yang sebenarnya terjadi, bukan malah kita ikut, oh ya kita perlu salah satu, oh yang teman saya ini dukung ini, malah kita nggak usah ditemenin lah karena ini coblosan calon yang dicoblos berbeda. Nah itu yang malah menjadi satu hal yang fatal bagi kita sebagai orang-orang ilmu sosial dan ilmu politik. Jadi seharusnya kita sebagai masyarakat FISIP ya kita harus bisa meneropong dari atas ibaratnya sebenarnya fenomena apa yang terjadi di dalam kontestasi politik hari ini. Nah mungkin materi terkait dengan konsep kebebasan, kemudian kebinekaan atau multikulturalisme dan juga toleransi cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf jika nanti ada beberapa materi yang ingin diperoleh atau literatur terkait topik bahasa ini bisa nanti di chat melalui Telegram ataupun chat personal ke saya untuk nanti bisa meminta bahan baik PDF ataupun literatur terkait dengan kebebasan, kebinekaan dan toleransi. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga teman-teman sekalian berkenan dengan materi kali ini. Kurang lebihnya maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.